Shalom dan selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Ernina Nababan dari grup F semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Chris August Trinity, NIM 1901011181, grup F semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang agama Taoisme. Jadi, Ibu harap tidak ada yang ribut, sehingga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Pertama, sejarah agama Taoisme. Taoisme atau agama Tao adalah agama yang berasal dari Tiongkok dan termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umumnya, diakui sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Nama Tao diambil dari huruf Cina yang artinya jalan, yang oleh penganut Tao dianggap sumber dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Dan berdasarkan sumber-sumber tertulis, umumnya agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Kuning atau Wang Di, dikembangkan oleh Lao Zi dan terorganisasi menjadi sebuah institusi keagamaan lengkap oleh Zhang Taoling. Pada zaman Wang dimulai dikemukakan teori tentang kaidah-kaidah alamiah dan teori tentang agama, masalah kehidupan dan kematian. Sejak Wang sampai 1500 tahun berikutnya, setiap pemimpin yang menggantikan pemimpinan lainnya selalu memerintah masyarakatnya dengan teori ajaran Wang Di. Kemudian pada zaman dinasti kerajaan Zhou, muncullah seorang bijaksana yang bernama Lao Zi. Beliau pernah bertugas sebagai pejabat yang menjaga dan merawat perpustakaan buku-buku yang dimiliki kerajaan Zhou. Ini karena beliau mempunyai kesempatan untuk membaca semua buku-buku dan menguasai teori-teori yang diajarkan oleh Wang Di. Cara berpikir Lao Zi jauh melampaui zamannya ketika itu. Ditambah ajaran-ajarannya yang menjunjung tinggi kebajikan dan menentang kebiadaban, maka akhirnya ajaran Lao Zi bersama-sama ajaran Wang Di dikenal orang sebagai ajaran Wang Lao sampai sekarang. Ajaran Wang Lao ini makin berkembang dan berakar di hati masyarakat. Akhirnya dianut oleh hampir setiap orang terpelajar dan cendekiawan zaman itu. Yang kedua, kitab suci yang digunakan agama Taoisme. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tentang kitab suci yang digunakan agama Taoisme. Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Tao. Terpandang kitab suci tertipis di antara seluruh kitab suci berbagai agama di dunia. Terdiri atas 81 buah sajak-sajak singkat disertai prosa-prosa singkat. Terdiri dari 25 halaman yang kemudian diberi komentar oleh pelbagai ahli filsafat sehingga menjadi kitab yang sangat tebal. Sekalipun Tao Te Ching itu tipis, tetapi isinya mencakup hampir keseluruhan aspek kehidupan. Sekalipun kata yang digunakan sederhana, akan tetapi kandungan maknanya berisikan banyak paradoks. Kitab tipis betul-betul merupakan tantangan bagi siapapun untuk memahami pengertiannya yang lebih dalam. Kitab ini ditulis oleh Lao Tse pada abad 6 sebelum Masehi. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahami kitab tersebut karena sangat puitis dan disampaikan secara lugas. Isi terpenting dari Tao Te Ching yaitu ajaran tentang Wu Wei. Wu Wei merupakan perintah termasyhur bagi penganut Taoisme yang dijadikan pedoman-pedoman dan etika dalam memelihara kehidupan seseorang dan memberikan contoh jalan untuk menjadi orang yang bijaksana. Wu Wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan. Hal ini merupakan perwujudan yang murni dari kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan. Nah, kitab tersebut menyimpan suatu pengertian yang ajaib atau misterius, yaitu tersirat dalam kata Tao. Kata ini menyulitkan banyak sarjana untuk mengartikannya. Ajaran Taoisme cenderung membawa tradisi Tiongkok kuno ke dalam bentuk keagamaan dan filsafat. Dengan demikian, Lao Tse menjadikan Taoisme
menjadi paham yang dapat mengimbangi paham Konfusianisme yang terkenal sebagai paham kuno dan yang berusaha mempertahankan tradisi Tiongkok dalam bentuk baru, tapi berada pada jalan yang sama dengan yang dilalui Taoisme. Di samping kitab Tao Te Ching, terdapat kitab-kitab lain yang dianggap oleh para ahli sebagai karya kedua terbesar dari filsafat Taoisme, yaitu kitab Chuangzu yang berisi tentang pemikiran guru Zhuang dan murid-muridnya, dan kitab Lazy yang berisi kumpulan-kumpulan cerita dan hiburan dalam filsafat. Baiklah anak-anak, pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ajaran dan praktek ibadah dalam agama Taoisme. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu agama Taoisme kan? Karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Kris. Ya, kita lanjut untuk pembahasan kita selanjutnya, itu agama Tao mempunyai 4 ajaran, yakni 1. Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme yang tidak berbentuk dan tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah D. Gabungan Dao dengan D dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian, dia itu alami. Gabungan Dao dan D dikenal sebagai Taoisme yang landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoisme mempraktikkan Dao untuk mencapai kesadaran Dao dan menjadi seorang dewa. Yang kedua yaitu anak-anak, Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin. Yin berarti itu positif, dan Yang berarti itu negatif. Ingat ya anak-anak, Yin itu positif dan Yang itu negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung Yin dan Yang, yaitu energi positif, energi negatif, yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan atau balance. Yang ketiga yaitu anak-anakku sekalian, pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Artinya itu kemelekatan itu artinya itu apa? Serakah. Yang keempat yaitu etika. Agama Tao menggabungkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu kedewaan yang agung sebagai sumber dasar kepercayaan. Agama Tao menyembah banyak dewa dan dewi. Sosok dewa dan dewi dalam agama Tao merupakan sosok yang telah mencapai kesempurnaan dalam perjalanan mengamalkan ajaran agama Tao. Agama Tao juga percaya bahwa manusia sejati bisa mencapai kesempurnaan menjadi dewa atau dewi bila sanggup berbuat jasa yang sangat besar sekali terhadap masyarakat ataupun orang lain. Perbuatan-perbuatan itu antara lain di sini bisa kita pelajari anak-anak, yaitu yang pertama, bisa memberikan keteladanan yang luar biasa dalam perilaku bijaksana untuk umat manusia. Yang kedua yaitu berjasa besar dalam membangun atau memperjuangkan kedamaian bagi negara dan masyarakatnya. Yang ketiga, bisa mencegah atau menanggulangi bencana yang membahayakan antar manusia. Yang keempat yaitu anak-anak sanggup menyumbangkan nyawanya demi membela keyakinan tentang kebenaran sejati. Dengan demikian bisa dipahami, agama Tao mengajarkan meskipun manusia merupakan bagian dari alam semesta, namun sebagai manusia haruslah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
serta bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk. Oke anak-anak, demikian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih, Shalom.